家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through Defense dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah pria jelek di hadapannya. Xiaoyan tidak mengetahui apakah pria ini musuh atau kawan, dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk memeriksanya. Melalui klon pemakan jiwa, Xiaoyan pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya dan bertanya apakah senior mengenali Xiaoyan. Pria itu pun tertawa kecil sebelum akhirnya menjelaskan bahwa ia tidak mengenali Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan lanjut bertanya jika begitu permasalahannya, apakah maksud kedatangan senior. Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi muram karena Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan energi apapun dari si pria. Xiaoyan seketika menyadari bahwa pria jelek ini juga sepertinya merupakan keabadian tingkat dewa yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya yang ditemui oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini juga bingung mengapa si pria benar-benar muncul begitu saja. Pada saat ledakan terakhir, Xiaoyan pada saat itu masih melesatkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan hanya merasakan keberadaan Yongdong dan yang lainnya. Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan kehadiran dari pria jelek di hadapannya ini. Xiaoyan pun bertanya-tanya, mungkinkah Yongdong yang memanggil pria ini untuk datang ke sini? Sementara itu di sisi lain, si pria pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan jangan gugup. Ia juga telah menerima perintah dari orang lain. Ia ada di sini hanya untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan juga hanya perlu tenang karena kematian tidaklah menakutkan. Paling-paling Xiaoyan hanya akan merasakan sedikit pusing dan Xiaoyan bisa rileks. Xiaoyan menatap ke arah si pria yang berbicara dengan nada meremehkan. Xiaoyan pada saat ini berusaha susah payah untuk berdiri dan bersama dengan hal tersebut. Ketika Xiaoyan berniat untuk berbicara, pada saat ini seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkram tembolok Xiaoyan. Perasaan tercekik dan kematian yang kuat pada saat ini menyelimuti Xiaoyan. Tidak hanya klon pemakan jiwa, tetapi Xiaoyan juga pada saat ini merasakan ancaman yang datang dari aura kuat tersebut. Sementara itu setelah pria jelek ini selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dari hadapan klon pemakan jiwa. Ketika ia muncul kembali, ia sudah sampai di tempat di mana dewa asli dan Xiaoyan berada. Begitu mendekat, si pria pada saat ini mengipas hidungnya dengan tangannya dan bergumam bahwa ini begitu bau. Baunya seperti mayat yang telah membusuk selama ratusan tahun. Dan apakah Xiaoyan diracuni? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Sementara itu si pria pada saat ini berkata bahwa racun di dalam tubuh Xiaoyan mengandung kekuatan aturan atau origin ki. Jika tidak ada metode detoksifikasi yang juga memiliki kekuatan origin ki, dikhawatirkan itu akan berubah menjadi genangan darah hanya dalam waktu 3 hari. Namun Xiaoyan tidak perlu menunggu waktu 3 hari karena pada saat ini Xiaoyan akan segera mokat. Tampaknya tugasnya kali ini benar-benar begitu membosankan. Begitu sosoknya selesai berbicara, si pria pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak kesal. Sambil memegangi dagunya, ia pada saat ini tampak merenung sebelum akhirnya tangannya pada saat ini segera menuju ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata biarkan ia pada saat ini membantu Xiaoyan. Begitu kata-kata ini terdengar, jari-jari si pria pada saat ini segera menekan ke lapas Xiaoyan. Tiba-tiba kekuatan yang tak terlihat mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan. Racun yang beredar di tubuh Xiaoyan benar-benar segera mengembun di dantian Xiaoyan. Racun ini tersuspensi di dantian Xiaoyan dan tampaknya telah ditekan dan dirubah menjadi pil racun. Setelah detoksifikasi Xiaoyan, pria ini juga berjalan menuju ke arah klon dewa asli.
Klon dewa asli kondisinya lebih buruk daripada Xiaoyan, dan pada saat ini si pria menekan kelopak klon dewa asli. Segera setelah itu semua racun dituangkan ke dalam dantiannya hingga akhirnya kembali membentuk pil. Tidak peduli apa niat pria tersebut, Xiaoyan pada saat ini terkejut ketika pil beracun ini terkondensasi. Jika pil beracun ini ada di dalam tubuh Xiaoyan, maka semua racun yang akan Xiaoyan temui di masa depan benar-benar tidak akan berpengaruh. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika racun yang mengenai Xiaoyan tidak sekuat pil beracun ini. Jika begitu permasalahannya, maka kekuatan fisik dewa asli juga pada akhirnya tidak akan lagi takut terhadap racun. Sementara itu si pria pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa racunnya telah dihilangkan untuk mereka. Sebaiknya mereka dengan cepat pulih dan segera melawan si pria. Ia harus menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Tanpa adanya racun di tubuh Xiaoyan, tubuhnya yang terluka parah oleh racun seketika pulih dengan cepat. Klon dewa asli juga pada saat ini benar-benar pulih ke kondisi puncaknya setelah setengah batang dupa. Xiaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya dan klon dewa asli pada saat ini kembali bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lanjut menatap kelapanya ke arah pria jelek yang menunggu Xiaoyan dengan tatapan cemas. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, pria ini segera mengangkat lengannya dan mengeluarkan jarinya dijentikan ke arah Xiaoyan di udara. Ledakan seketika terjadi dengan suara teredam dan kekuatan yang luar binasa yang langsung menghempaskan Xiaoyan. Organ dalam Xiaoyan pada saat ini berputar dengan gila-gilaan dan Xiaoyan menggertakkan giginya. Xiaoyan pada saat ini memancarkan kekuatan bintang 9 klon dewa asli. Dengan kekuatan ini saja Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan serangan dari sosok tersebut. Xiaoyan bahkan kesulitan untuk menstabilkan tubuh, sementara darah pada saat ini tertumpah dari sudut mulut Xiaoyan. Selanjutnya tubuh Xiaoyan melebar hingga ribuan meter dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi. Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya apakah yang pada saat ini dimaksud oleh senior. Dendam apa yang junior ini buat kepada senior di masa lalu? Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung sekaligus merasa terhina dengan apa yang baru saja dilakukan oleh sosok tersebut. Pria ini benar-benar tidak memanfaatkan keracunan Xiaoyan untuk mengambil tindakan. Ia malah menyembuhkan Xiaoyan dan menunggu Xiaoyan sampai sembuh sebelum akhirnya mengambil tindakan. Serangkaian apa yang dilakukan oleh pria tersebut benar-benar membuat Xiaoyan cukup bingung. Terlebih lagi gaya akting seperti ini juga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh klan Cimi. Sementara itu di sisi lain, mendengar pertanyaan Xiaoyan, si pria segera berkata bahwa apakah dengan kekuatannya ia memerlukan alasan untuk menghabisi seseorang. Begitu suaranya terdengar, sosoknya pada saat ini benar-benar kembali muncul di belakang Xiaoyan. Si pria kembali mengangkat tangannya dan ledakan pada saat ini seketika terjadi. Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi ukuran ribuan meter dan pada saat ini berhadapan dengan si pria. Namun pada akhirnya Xiaoyan masih kalah bersaing dengan kekuatan yang begitu mendominasi dari si pria. Puluhan tulang di tubuh Xiaoyan juga patah dalam sekejap dan meskipun Xiaoyan bisa pulih dalam waktu singkat, perasaan diremukan oleh lawan dan diperlakukan seperti mainan benar-benar begitu menyebalkan. Xiaoyan tidak berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Terkecuali Xiaoyan menggunakan kekuatan keinginan alam iblis keabadian kuno, barulah Xiaoyan mungkin akan bisa berhadapan dengan si pria. Begitu memikirkan kehendak alam iblis keabadian kuno, Xiaoyan juga memikirkan adanya sesuatu yang aneh. Xiaoyan yakin bahwa terobosan Ning Yao pasti ada hubungannya dengan hal tersebut. Jika begitu permasalahannya, maka kehendak alam iblis keabadian kuno ini tidak hanya menguntungkan Xiaoyan, tetapi juga menguntungkan orang lain yang memasuki tempat ini. Sambil memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan bertanya, bisakah alam iblis keabadian kuno memberitahu Xiaoyan kekuatan apa yang dimiliki oleh orang ini? Xiaoyan sedikit menunggu dan Xiaoyan ingin tahu apakah kehendak alam iblis keabadian kuno ini akan menjawab.
Setelah beberapa saat, suara halus dari sosok misterius pada akhirnya benar-benar menjawab Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa pria tersebut berada di alam setengah genggaman. Jawaban ini seketika membuat Xiaoyan terdiam karena Xiaoyan tidak mengerti mengenai hal ini. Yang Xiaoyan ketahui adalah bahwa keabadian kaisar berkisar dari langkah pertama hingga ke-9. Setelah langkah ke-9, Xiaoyan hanya mengetahui bahwa ada alam pamungkas lain yang disebut dengan alam leluhur atau alam keabadian dewa. Xiaoyan juga belum menyentuh keabadian dewa dan Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui hal ini dengan jelas. Namun Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan terus bertanya kepada kehendak alam iblis keabadian kuno, bukankah hal ini akan mengungkapkan jati diri Xiaoyan? Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa langsung bertanya kepada orang lain, yakni Zanlao. Xiaoyan bertanya kepada Zanlao di dalam benaknya bagaimana sesungguhnya tingkat keabadian para dewa. Selain itu apa yang dimaksud dengan alam setengah genggaman? Zanlao pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa setelah menerobos keabadian para dewa, ada rahasia yang lebih misterius lagi di dalamnya. Menurut klasifikasi dari level 1 hingga 9, setiap level memiliki pemahaman yang berbeda. Level pertama adalah telapak tangan awal dan level kedua adalah setengah genggaman. Perbedaan keduanya merupakan perbedaan dalam pengendalian kekuatan aturan atau origin ki. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa jika begitu permasalahannya, Ning Yao yang pada saat sebelumnya dibunuh oleh Xiaoyan pasti merupakan keabadian dewa tingkat pertama, yakni pada level telapak tangan awal. Sosok di hadapan Xiaoyan merupakan tingkat kedua dan tidak heran penampilannya memberi Xiaoyan tekanan penindasan yang sama sekali berbeda. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, meskipun Xiaoyan tidak tahu apa tujuan lawannya, Xiaoyan tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkan hal ini. Xiaoyan juga tidak bisa membiarkan lawan melakukan tindakan meremehkan kepada Xiaoyan. Segel bintang 9 kembali muncul di antara alis Xiaoyan dan sosok Xiaoyan yang tingginya beberapa ribu meter terus membesar. Suara Xiaoyan juga terdengar di telinga Yongdong ketika memerintahkan Yongdong untuk mengorbankan 10 tetes esensi darah untuk Xiaoyan. Yongdong sedikit tertegun, menggertakkan giginya sebelum akhirnya menggigit ujung lidahnya tanpa ragu-ragu. 10 tetes esensi darah segera terbang menuju ke arah Xiaoyan dan bergabung ke dalam tubuh besar Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menerobos ke dewa asli bintang 9, Xiaoyan tidak pernah sepenuhnya meledakkan seluruh energi dan kekuatan darahnya. Baru kali inilah Xiaoyan pada saat ini melonjakkan seluruh energi dan darahnya dan tubuh dari Xiaoyan membengkak hingga berukuran 4000 meter. Xiaoyan masih terus membesar hingga dalam sekejap mata Xiaoyan telah mencapai ukuran 5000 meter. Melihat hal tersebut, pria jelek pada saat ini tampaknya tidak terburu-buru dan menunggu apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan telah menembus ke dewa asli bintang 9. Jika tubuh dewa asli ini dikendalikan selama masa kejayaan klan Jimmy, kekuatannya tidak lagi bisa terlukiskan dan bintang 9 Xiaoyan ini bukanlah apa-apa. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan suara Xiaoyan kembali terdengar di telinga Yongdong ketika memerintahkan Yongdong untuk melanjutkan. Yongdong telah menghancurkan sebuah bintang sebelumnya di antara alisnya dan sekarang ia hanyalah dewa asli bintang 7. Dengan mendedikasikan energi serta darahnya, ia khawatir bahkan bintang lainnya juga akan hancur dan kekuatannya seketika menurun. Namun setelah sedikit ragu, mata Yongdong dipenuhi dengan warna-warni kompleks dan ia seketika menggigit ujung lidahnya dengan tegas. Yongdong terus mendonorkan tenaga dan darahnya kepada Xiaoyan dan sari serta darahnya terus mengalir kepada Xiaoyan. Tetapi meskipun telah mendapatkan esensi dan darah, kemungkinan Xiaoyan menerobos ke dewa asli alam leluhur sangatlah rendah. Alasan Xiaoyan melakukan hal ini juga mungkin bukan untuk menerobos ke alam leluhur. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan karena Xiaoyan curiga pria ini telah dibawa oleh Yongdong. Pada saat ini segel bintang 7 di antara alis Yongdong benar-benar berangsur-angsur meredup. Yongdong juga masih terus menggigit ujung lidahnya dan mendonorkan darahnya kepada Xiaoyan.
Sementara itu di kejauhan, pria jelek tampak terlihat menyilangkan tangannya dan berdiri di hadapan Xiaoyan. Dilihat dari posturnya, sosoknya pada saat ini tampak benar-benar menunggu Xiaoyan. Sosoknya malah bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan baik-baik saja. Mengapa ia lama sekali dan ia pada saat ini benar-benar terlalu lama menunggu. Jika Xiaoyan tidak bergerak, maka si pria pada saat ini tidak lagi bisa menahannya. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang ingin dilakukan oleh orang ini. Xiaoyan mencari-cari alasannya sejak lama, tetapi Xiaoyan masih tidak berhasil menemukan alasan spesifiknya. Pengorbanan Yondong juga membuat Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin ragu. Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau berpikir mungkinkah orang ini tidak ada hubungannya dengan Yongdong. Pengorbanan Yongdong benar-benar cukup besar karena bintang ke-6 di antara alisnya juga pada saat ini benar-benar hancur. Sepertinya ia benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih belum bisa mempercayainya karena ada terlalu banyak keraguan tentang Yongdong. Sementara itu di sisi lain, kesabaran pria jelek itu sepertinya benar-benar telah mencapai batasnya. Ia pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan acuh tak acuh dan sosoknya menghela napas pelan. Selanjutnya tiba-tiba sosoknya melintas dan muncul di hadapan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki tinggi ribuan meter, ketika si pria mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, seketika terdengar suara keras. Seluruh kelapa Xiaoyan bergetar dan kekuatan besar pada saat ini benar-benar menghantam kelapa Xiaoyan. Sosok besar Xiaoyan terus-menerus terlempar menjauh. Bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan juga telah berubah menjadi sosok normal dan sayap dewa bela diri seketika muncul. Xiaoyan juga terlihat telah menggunakan armor Yanqi, tetapi semuanya tampak tidak ada gunanya. Setiap kali pria jelek itu menyerang, Xiaoyan merasa tidak berdaya untuk melawan. Xiaoyan baru saja menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan merasakan lehernya tiba-tiba menegang. Kelima jari yang kuat pada saat ini menggenggam leher Xiaoyan dengan begitu erat. Si pria pada saat ini segera berkata bahwa ia mendengar Xiaoyan adalah yang mulia. Meskipun ia belum pernah melawan Yang Mulia, tetapi ia mendengar bahwa Yang Mulia sangat kuat dan orang yang paling berkuasa di dunia sensi. Namun mengapa ia pada saat ini benar-benar begitu lemah? Mungkinkah ia pada saat ini telah menyembunyikan sesuatu? Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan melihat hal tersebut. Si pria segera meletakkan tangannya yang lain di perut Xiaoyan. Si pria kembali bergumam bahwa ini benar-benar terlalu lemah. Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini bersyukur kepada si pria karena Xiaoyan tidak perlu lagi berjuang. Begitu si pria menyelesaikan kata-katanya, fluktuasi yang kuat di ujung jarinya yang menempel di dada Xiaoyan dengan cepat mengembun. Si pria pada saat ini tampaknya berniat untuk menusuk jantung Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan perlahan terangkat dan benar-benar meraih jari si pria. Selanjutnya Xiaoyan perlahan menggunakan kekuatannya untuk membuka paksa jari yang menusuk ke arah jantungnya. Mata Xiaoyan melonjak dengan semangat juang. Xiaoyan pada saat ini tidak lagi memiliki cara lain selain menggunakan kekuatan keberuntungan iblis keabadian dewa kuno. Xiaoyan pun mengangkat kakinya dan menendang si pria, dan tendangan ini langsung mengenai perut si pria jelek dan membuatnya terbang menjauh. Pada saat yang sama, guntur menyambar di bawah kaki Xiaoyan dan Xiaoyan mengejar sosok si pria. Dua kepalan cahaya keemasan pada saat ini segera mendarat di tubuh jelek si pria. Tubuh si pria pada saat ini terpelintir ketika terbang mundur. Sepertinya ada banyak tulang di tubuhnya yang patah akibat tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Si pria pun segera menoleh dan bergumam bahwa ini benar-benar begitu menarik. Meskipun lonjakan kekuatan yang tiba-tiba ini hanya ilusi, hal tersebut membuat Xiaoyan memenuhi syarat untuk bertarung melawan seorang di tingkat keabadian dewa. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya kembali terjadi dengan sosok Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil imbang.
Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur dan sebelum Xiaoyan mengambil tindakan, Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya apakah sesungguhnya yang dimaksud oleh senior. Pasti ada alasan untuk seseorang menghabisi orang lain. Xiaoyan juga sesungguhnya benar-benar tidak mengenali siapakah senior. Mendengar hal tersebut, si pria pada saat ini tidak menjawab Xiaoyan dan segera meningkatkan kecepatan tinjunya. Sosoknya segera menekan Xiaoyan dan memukul perut Xiaoyan dengan beberapa pukulan. Xiaoyan seketika terlempar mundur dan setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan segera kembali maju mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Bayangan pada saat ini memadat di atas kelapa Xiaoyan dan segera langsung ditekan ke arah si pria. Sementara itu si pria jelek pada saat ini mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah bayangan yang dibentuk oleh Xiaoyan. Banyak ledakan seketika terjadi dan sebelum 7 langkah mengejutkan Xiaoyan benar-benar hancur, suara dari Jin Huanzhen pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa pria itu benar-benar terlalu sombong dan pada saat ini sebaiknya dewa jahat berhenti berpura-pura. Segera beri sosok tersebut pelajaran dan tunjukkan warna dari Jin Huanzhen. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena jari pembunuh bintang yang dikirimkan oleh Jin Huanzhen pada saat sebelumnya belum lengkap. Tetapi begitu Jin Huanzhen berbicara pada saat ini, informasi yang mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan telah sepenuhnya lengkap. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba berbinar dan Xiaoyan bergumam sebaiknya mereka mencobanya. Jika bukan karena Xiaoyan telah memiliki hubungan dan telah bersama dengan klon dewa asli selama ribuan tahun, akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk memahami teknik tersebut meskipun informasinya lengkap. Xiaoyan pada akhirnya segera mengerahkan kekuatannya dan segel bintang 9 melintas kembali di antara alis Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan langsung melebar hingga lebih dari 4000 meter. Sosok Xiaoyan juga mengangkat lengannya dan kekuatan penuh kehancuran tak berujung terlihat melonjak dari lengan Xiaoyan. Kelima jari itu membentuk kepalan sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah segel jari. Cahaya keemasan berputar di sekitar ujung jari Xiaoyan dan begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, pupil mata Yongdong di kejauhan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Yongdong bergumam bahwa ini tidak mungkin dan mungkinkah orang ini juga. Suara Yongdong sedikit bergetar dan ia benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini hanya ada segel bintang 5 yang tersisa di antara alis Yongdong. Ia menatap ke arah udara di mana sebuah jari emas pada akhirnya melesat ke arah si pria jelek. Suara ledakan yang bergemuruh meletus dengan jari emas yang mulai bergerak. Cahaya keemasan yang terang membentuk angin puyuh sebelum akhirnya menghantam ke arah pria jelek tersebut. Xiaoyan berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini secara alami jauh lebih kuat daripada apa yang digunakan oleh Yongdong sebelumnya. Sekalipun ini momen pertama kalinya bagi Xiaoyan menggunakan teknik tersebut, Xiaoyan telah mengembangkan kekuatan dewa asli dan darah dari dewa asli juga ada di dalam tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, pria jelek tersebut mengangkat kelapanya dan matanya memantulkan jari-jari emas yang bergerak ke arahnya. Pada saat ini sudut mulutnya sedikit terangkat seolah-olah ia masih meremehkan serangan Xiaoyan. Si pria lanjut mengangkat jarinya dan cahaya hitam tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Selanjutnya sosok besar seketika terbentuk di belakang si pria. Ukurannya sebanding dengan Xiaoyan yang tingginya lebih dari 4000 meter. Si pria pada saat ini bergumam bahwa ia tidak memiliki tubuh fisik dewa asli. Tetapi meskipun begitu, ia memiliki jiwa seperti dewa asli. Begitu perkataannya terjatuh, seketika bayangan di belakangnya berubah menjadi kepalan tangan sebelum akhirnya menyapu menjadi satu jari. Ternyata ia juga pada saat ini mengeluarkan jari penghancur bintang sama seperti apa yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Hanya saja jari miliknya tidak berwarna emas melainkan berwarna hitam. Terlepas dari perbedaan warnanya, bentuk di antara keduanya pada saat ini terlihat sama.
Terlihat jelas bahwa keduanya memiliki keterampilan bertarung yang sama. Kali ini mata Xiaoyan juga tiba-tiba menyusut ketika melihat hal ini, dan Xiaoyan tidak menyangka pria itu memiliki metode yang sama seperti Xiaoyan. Di udara, dua jari raksasa yang berkilau dengan cahaya keemasan dan dipenuhi dengan energi hitam pada akhirnya saling menyerang. Ledakan seketika terjadi saat keduanya bertabrakan, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Bahkan efek dari ledakan ini menarik beberapa sosok yang sedang melintas, dan mereka memutuskan untuk berhenti dan menonton pertempuran. Jonggu dan yang lainnya juga harus kembali mundur hingga mereka hanya bisa melihat pertarungan samar-samar di udara di kejauhan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada Jin Huanzhen dengan marah bagaimana mungkin ia bisa mengetahui teknik tersebut. Bukankah ini adalah keterampilan bertarung inti dari klan dewa asli? Jin Huanzhen juga pada saat ini bergumam bahwa jika merasakan jiwa ini, mungkinkah itu adalah dewa ilusi hitam? Mungkinkah keberadaannya juga telah terjatuh? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan berkata bahwa dunia yang luas telah dihancurkan, begitu pula dengan klan dewa asli. Xiaoyan menghela nafas, dan begitu Xiaoyan mendengar gumaman dari Jin Huanzhen, Xiaoyan memahami secara kasar bahwa bayangan hitam besar di depannya ini pastilah dewa asli yang kuat. Xiaoyan pun menggertakkan giginya, dan Xiaoyan pada saat ini merasakan apa yang disebut dengan kekuatan aturan. Namun Xiaoyan tidak benar-benar memahami bahwa jantung api dan jantung guntur mengandung kekuatan aturannya sendiri-sendiri. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merasakan bahwa Xiaoyan telah meningkatkan kekuatannya, dan Xiaoyan tidak tahu di manakah letak kekuatan Xiaoyan. Keterampilan bertarung yang Xiaoyan tampilkan memang jauh lebih kuat setelah Xiaoyan menggunakan kehendak alam iblis keabadian kuno. Namun meskipun begitu, serangan Xiaoyan ini tampaknya benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan pria jelek tersebut. Pikiran Xiaoyan pada akhirnya menjelajah, dan Xiaoyan memutuskan untuk bertanya kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan berkata bahwa dengan kehendak alam iblis keabadian kuno, ia dapat membantu Xiaoyan memiliki kekuatan keabadian dewa. Jika begitu permasalahannya, bisakah ia membantu Xiaoyan menerobos ke alam dewa asli alam leluhur? Mendengar hal tersebut, sosok misterius pun segera berkata tentu saja itu memang bisa, tetapi Xiaoyan harus menyetujui persyaratan darinya. Xiaoyan lanjut bertanya persyaratan apa yang ingin diajukan oleh sosok tersebut. Kehendak alam iblis keabadian kuno segera menjelaskan bahwa Xiaoyan harus membantu dunia iblis keabadian kuno untuk memperbaiki penghalang dunia. Sebelum perbaikannya selesai, Xiaoyan tidak diperbolehkan meninggalkan alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan masih harus berjuang untuk alam iblis keabadian kuno. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan berkata bahwa persyaratan ini benar-benar begitu arogan. Bukankah ia tahu siapakah Xiaoyan? Situasi di alam iblis keabadian kuno ini sebenarnya beberapa kali lebih buruk daripada Senshi. Jika ia membantu Xiaoyan menerobos ke dewa asli alam leluhur, Xiaoyan bisa membantu alam iblis keabadian kuno untuk memperbaikinya. Namun ia tidak bisa membatasi kebebasan Xiaoyan untuk pergi. Mendengar hal tersebut, kehendak alam iblis keabadian kuno segera berkata bahwa orang ini adalah sebab dan akibat Xiaoyan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kehendak alam iblis keabadian kuno. Dengan begitu, maka pertukaran yang harus mereka lakukan benar-benar merupakan pertukaran yang setara. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menjawab dengan dominasi yang kuat. Xiaoyan berkata bahwa kehendak alam iblis keabadian kuno bisa memilih untuk tidak setuju dengan apa yang diajukan oleh Xiaoyan. Namun jika begitu permasalahannya, tidak akan ada kesempatan bagi alam iblis keabadian kuno untuk berubah. Ini adalah sebab akibat yang terbentuk dari pilihan kehendak alam iblis keabadian kuno. Begitu Xiaoyan pada saat ini mengucapkan perkataan tersebut, di sisi lain si pria tampaknya tidak lagi ingin banyak membuang waktu dengan Xiaoyan. Serangan keduanya juga pada akhirnya sama-sama saling menyelesaikan, dan kedua belah pihak terlempar mundur. Pria jelek di hadapan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa Xiaoyan memang memiliki kekuatan.
Tetapi tetap saja Xiaoyan tampak seperti jangkrik yang berusaha untuk menggoyangkan pohon. Begitu sosoknya selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera memadatkan jari penghancur bintang kedua. Dalam sekejap mata, dua jari ini langsung dilesatkan dengan keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan tampaknya Xiaoyan harus menggunakan teknik yang sama. Namun meskipun Xiaoyan melakukannya, Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menjadi lawannya. Xiaoyan pun menggertakkan gigi karena Xiaoyan pada saat ini tidak lagi memiliki pilihan lain. Xiaoyan pada akhirnya mengambil nafas dalam-dalam dan Xiaoyan kembali mengerahkan seluruh kekuatannya. Xiaoyan juga segera membentuk jari kedua dari teknik jari penghancur bintang. Dua jari emas pada akhirnya melesat dan keduanya kembali bertabrakan dan tampak terlihat stagnan. Namun setelah terhenti sejenak selama tabrakan, pada akhirnya jari milik Xiaoyan ini roboh dan meledak. Kali ini pria jelek tersebut tampaknya tidak lagi memberi kesempatan bagi Xiaoyan. Ia selanjutnya menyentuh tai lalat di dagunya sebelum akhirnya melambaikan tangannya dengan kasar. Segala sesuatu di sekitarnya pada saat ini seakan-akan runtuh seketika. Di mata Xiaoyan pada saat ini pemandangan seketika berubah dan Xiaoyan memasuki ruang yang dipenuhi dengan kebingungan. Langit tampak gelap dan bumi putih. Di atas tanah terdapat lengan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bergoyang seperti jerami. Xiaoyan terhuyung-huyung dan meskipun tinggi Xiaoyan beberapa ribu meter, Xiaoyan masih ditarik oleh lengan hitam raksasa yang menonjol dari tanah putih. Sebuah suara juga pada saat ini terdengar ketika berkata, "Selamat datang di alam dewa keabadiannya yang bernama alam kebingungan."